Wah, udah mulai nih. Udah mulai ya. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Di sini kami ada. Kembali lagi dengan kita Alex dan Ipul, di acara ngobrol seputar teknologi. Weh, bro, jangan mau sampah sembarangan. Kenapa bro? Sekarang Indonesia ini jadi penyumbang sampah terbesar loh, bisa sampai 66 juta ton per tahunnya. Pantes ya, sekarang Bantar Gebang udah jadi gunung. Gunung apa tuh? Gunung sampah. Ngomongin tentang sampah nih, pas banget topik kita kali ini tentang sampah. Sampah apa tuh? Kita ada laptop terbuat dari sampah bro. Wah, kreatif banget tuh. Iya. Untuk lebih jelasnya dan detail spesifikasinya kita kasih tayangan berikut ini aja kali ya. Oh iya udah. Nih. Acer Aspire Vero memang berani beda teman-teman dengan menjadi laptop yang menggunakan bahan daur ulang di sebagian besar part laptopnya. Jadi bodinya ini dari sampah-sampah plastik daur ulang, sasisnya juga, bahkan ini warna asli dari sampah plastiknya teman-teman. Jadi nggak dicat dan packagingnya ini pun juga dari material daur ulang. Tetapi jangan pernah remehkan laptop ini karena di balik material sampah plastik daur ulangnya ini ada build quality, performa, dan experience berkelas yang diberikan oleh laptop ini. Satu hal yang unik juga di keyboard laptop ini, huruf R dan E-nya kebalik. Awalnya gue kira ini salah produksi atau gimana ya, tetapi ternyata enggak teman-teman. Jadi huruf R dan E-nya ini memang sengaja dibalik untuk mempertegas konsep RE yang diusung, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Makanya di bodinya ini juga ada detail post consumer recycle atau PCR ya, untuk mempertegas bahwa ini adalah laptop eco-friendly yang menggunakan material dari plastik daur ulang ramah lingkungan. Nah hasilnya gimana? Ternyata hasilnya bagus teman-teman. Dia jadi punya tekstur yang unik ya, dengan warna yang unik juga. Permukaannya ini matte, tough dan kokoh banget kesannya, apalagi desain ini dibuat boxy ya dengan frame flat yang menambah kesan kokohnya. 30% dari seluruh sasis dan bezel layar ini semua berbahan PCR teman-teman, sedangkan keyboard capsnya ini malah sampai 50% bahan PCR-nya. Touchpad-nya ini menggunakan ocean glass yang dibuat juga dari plastik daur ulang ya, dari sisa sampah plastik di lautan. Jadi ya menarik banget sih dari sisi desain dan materialnya. Untuk dimensi, meskipun dia terlihat besar dan kokoh seperti ini, tetapi sebenarnya masih sangat portable karena beratnya ini cuma 1,5 kg, jadi masih ringan untuk dibawa kemana-mana. Dan layarnya ini ukurannya 14 inch dengan panel IPS di resolusi Full HD. Secara tampilan, detail warna, dan kontras rasio, dia terlihat sangat baik ya untuk ukuran layar di resolusi ini. Warna yang ditampilkan terlihat vibran dengan tingkat ketajaman yang juga tinggi. Layarnya ini udah 100% sRGB dengan refresh rate 60Hz, dan waktu gua pakai ya buat nonton ini bisa menampilkan gambar dengan kualitas yang sangat bagus. Buat browsing, teks dan gambar juga terlihat crispy, dan waktu dipakai buat ngegame ya, layar ini terlihat sangat mumpuni. Dan ngomongin performa, laptop ini udah certified Intel Evo Platform. Artinya dia lolos memenuhi syarat-syarat yang cukup ketat ya dari Intel Evo Platform program, seperti tetap responsif di mode baterai, bisa wake instan kurang dari 1 detik, baterainya awet ya 9 jam atau lebih, punya koneksi cepat dengan Thunderbolt 4 dan support Wi-Fi 6E, ringan dan portable, serta berbagai syarat ketat lainnya. Prosesornya menggunakan Intel Core i5 1235U prosesor. Ini merupakan 12 Gen Intel Core prosesor ya, dengan total 10 core yang terdiri dari 2 performance core dan 8 efficient core. Prosesor ini mampu memproses 12 threads dengan frekuensi maksimal di 4,4 GHz. Dia dipadukan dengan GPU Intel Iris Xe Graphics, RAM dual channel 8GB LPDDR4X, dan SSD NVMe G4 512GB yang bisa di-upgrade dengan mudah.
Sistem operasinya langsung built-in ya dengan Windows 11 Home Single Language. Dari hasil benchmark PC Mark 10 terlihat di sini ya dapat skor yang tinggi untuk aktivitas esensial, produktivitas dan digital content creation. Jadi dia kuat ya di 3 area itu teman-teman. Sedangkan untuk gaming skornya tidak setinggi di 3 area lain dan bisa dimaklumi karena GPU-nya merupakan GPU integrated. Tetapi kita bakal coba real performance-nya seperti apa karena dari pengalaman sebelum-sebelumnya GPU Intel Iris Xe grafik ini performanya oke juga buat casual gaming. Untuk hasil 3D Mark dengan time spy ya ini dapat excellent score di 1444. Di GPU lo tertinggi, rata-rata temperatur GPU-nya terlihat stabil di bawah 70 derajat. Begitu juga dengan temperatur CPU stabil di bawah 60 derajat. Hanya di peak-peak tertentu ya saat boost frekuensi terlihat temperaturnya naik sekitar 90 derajat, tetapi masih bisa terhandle dengan baik. Estimasi performa gaming untuk Battlefield 5 itu bisa dapat 35 lebih FPS ya di setting 1080 Ultra, buat Apex Legends di 45 lebih FPS, dan untuk stress test dia juga lolos ya dengan stabilitas frame rate mencapai 99,7%. Untuk benchmark storage buat gaming rata-rata dapat bandwidth 378,67 MB per second dengan detail yang bisa teman-teman lihat di layar ya. Sedangkan untuk kecepatan read-write dari tes Crystal Diskmark ini bisa dapat read speed di atas 3600 MB per second dan write speed di atas 3300 MB per second dengan detail yang juga bisa teman-teman lihat di layar. Dan performa realnya di penggunaan nyata memang sangat terasa teman-teman kalau Acer Aspire Vero ini lancar banget ya digunakan untuk aktivitas esensial dan produktif. Nah itu dia penjelasan dari Acer Aspire Vero yang terbuat dari sampah. Gimana menurut lo? Kreatif banget sih benar. Hitung-hitung mengurangi sampah di Indonesia yang udah jadi gunung ya. Iya sih, bagus sih. Dan pesan-pesan untuk yang nonton video ini, janganlah buang sampah sembarangan. Kita cintai lingkungan ini. Dan kalau bisa jangan pakai sampah yang susah terurai gitu ya. Iya, plastik. Ya gitu. Kita jangan berlama-lama deh. Kita kan masih ada. Oh ya, ada skin berikutnya ya. Iya, ada skin berikutnya. Oke, kita langsung aja kita ke Ferry dan Perkenalkan nama saya Ferry Seta. Saya Maman Teti. Di sini saya akan menjelaskan tentang konten ada yang pertama. Sebelumnya sudah dibahas tentang laptop daur ulang. Iya, betul sekali. Menarik banget sih. Hitung-hitung mengurangi sampah yang ada di Indonesia. Sekarang kita dapat yang menarik juga yaitu superkomputer dari Rusia. Kenapa tuh Rusia menciptakan superkomputer? Mungkin karena perangkatnya kurang performanya kurang kencang. Salah, Mas Ferry. Salah. Jadi ini kan Rusia sedang perang sama Ukraina. Amerika Serikat tuh membatasi ekspor teknologi ke Rusia. Itu karena itu Rusia membangun superkomputer. Kirain performa komputer sekarang kurang bagus. Mungkin lebih jelasnya bisa dilihat di video berikut ini. Proyek ambisius Rusia bangun puluhan superkomputer. Rusia tengah menjalankan proyek ambisius untuk membangun hingga 10 superkomputer pada 2030 yang masing-masing berpotensi menampung 10.000 hingga 15.000 GPU Nvidia H100. Superkomputer adalah komputer canggih dengan fungsi dan kemampuan di atas komputer biasa. Perangkat ini biasanya digunakan Badan Perkiraan Iklim dan Cuaca, militer, perusahaan simulasi transportasi, dan berfungsi sebagai server. Dipelopori oleh tim profesional, proyek ambisius Rusia ini menjanjikan batas kemampuan komputasi dengan setiap mesin berpotensi memiliki antara 10.000 hingga 15.000 GPU Nvidia H100. Antara itu juga muncul banyak pertanyaan di balik rencana proyek prestisius ini. Perang antara Rusia dan Ukraina telah menyebabkan Amerika Serikat membatasi ekspor teknologi ke Rusia. Superkomputer paling kuat di Rusia saat ini adalah Servonexis yang dimiliki oleh Yandex dan dilengkapi dengan 1592 node yang menampilkan GPU Nvidia A100. 3 dari 7 superkomputer Rusia adalah dimiliki oleh Yandex, 2 dimiliki oleh Cyberbank, dan masing-masing 1 milik MSU dan MTS. Saat ini Rusia hanya memiliki 7 superkomputer yang masuk dalam peringkat 500 teratas global.
Sebagai perbandingan, Amerika Serikat memiliki 150 mesin, Tiongkok memiliki 134, Jerman 36, dan Jepang 33. Rusia berada di peringkat ke-12 dalam daftar tersebut. Terima kasih. Menarik gak tadi? Menarik sekali bro. Menarik Ada bro. superkomputer dari Rusia. Untuk selanjutnya Kita bisa lihat materi yang berikutnya oleh Fadil dan Tadi Bung Ferry dan Bung Farhan membahas soal Rusia ya. Rusia kenapa emang itu? Perang ya Ukraina. Waduh, gawat. Iya, tapi gara-gara perang ini dia jadi ngasilin atau produksi komputer makin banyak. Udah, bahas topik kita apaan sih sekarang? Karena tadi bahas perang-perang agak aneh juga ya. Jadi kita ngebahas yang kecil-kecil aja sekarang. Kita ngebahas AI, Artificial Intelligence. AI apaan emang? Jadi dia kerja data buatan gitu. Contohnya? Kalau lo tahu itu ChatGPT. Oh, kayak mahasiswa itu ya, untuk mempermudah belajar ya? Nyontek. Ya, betul sekali. Ya, sebenarnya cara kerja itu kayak gini nih. Jadi di komputer itu kita tanam atau kita masukkan beberapa informasi sebanyak-banyaknya, lalu nanti dilatih sehingga bisa memprediksi atau menentukan pola-pola dari informasi tersebut. Jadi nanti AI ini bisa memprediksi sesuatu, bisa memecahkan masalah, apalagi bisa belajar dari masalah dia sendiri. Oh iya iya. Padahal AI itu udah booming-boomingnya udah lama ya. Dulu ada Siri sama Alexa yang sistemnya dari suara itu. Iya. Sekarang yang lagi booming kan ChatGPT itu lah AI-nya. Padahal dari dulu tuh udah ada kayak Siri sama Alexa. Dia ini AI-nya berbasis asisten produksi suara. Padahal Facebook sama Twitter juga make nih si AI ini buat memfilter konten yang akan disediakan untuk para penggunanya. Amazon juga nih, tapi si Amazon tuh lebih ke analisis. Jadi dia menganalisa kebiasaan berbelanja si pembeli. Jadi dari Amazon tuh bisa merekomendasikan atas aktivitas terakhir dari si pembeli agar bisa membeli. Ini beli berapa? Terus pulang. Amazon juga pakai si AI ini nih, nggak cuma si Facebook sama Twitter, tapi kalau Amazon lebih ke buat analisis. Jadi dia menganalisa aktivitas apa aja yang dilakukan si calon pembeli nanti. Jadi dia bisa merekomendasi ini. Misal lu nih lagi hobi golf, main bola. Oh dia bisa tahu. Iya, bisa tahu kan di Amazon lu ada stick golf lah, gitu. Buat ngefilter ulasan-ulasan palsu juga bisa ya? Bisa. Jadi intinya AI itu menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan lah, jelas. Kenapa? Karena mempermudah semua orang. Untuk semua orang. Tapi menurut BBC mereka ada sebuah laporan baru ini dari bank investasi Goldman Sachs. Mereka menyatakan bahwa AI bisa menggantikan setara dengan 300 juta pekerjaan penuh waktu di seluruh dunia karena tugas dan fungsi pekerjaan tersebut bisa dilakukan secara otomatis. Nanti sistem kerja manusia itu akan berkurang. Iya, contohnya kayak buru-buru di pabrik-pabrik itu bakal yang mesin semua, AI semua isinya terancam. Ini betul sih ya. Laporan tersebut juga menyoroti sejumlah industri. Jadi ada beberapa kerja yang lain yang akan terpengaruh, termasuk di dunia administrasi ya, hukum, arsitektur dan manajemen. Tapi laporan itu juga mengidentifikasi potensi yang sangat besar nih bagi
bagi banyak sektor yang memperkirakan itu. Tapi laporan itu juga mengidentifikasi potensi yang sangat besar bagi banyak sektor yang mempertimbangkan atau memperkirakan bahwa AI bisa meningkatkan, yang memperkirakan bahwa AI bisa meningkatkan PDB global sebesar 7%. Aduh, berarti juga apa yang bisa seimbang dong antara dengan positif seimbang. Nah, jadi bagaimana nih? Untung apa tidak nih? Karena kayaknya bayangan-bayangan orang lain tuh AI bakal ngambil alih dunia, AI bakal menerapkan manusia. Mereka kayaknya dapat gambaran dari film-film kayak apa Robocop, Terminator gitu kali. Padahal AI ini benar kata lu menguntungkan, tapi di sisi lain merugikan juga. Nah, gimana nih menyeimbangkannya? Ya kan? Gue tahu nih, makanya kita itu harus mengontrol AI, bukan AI mengontrol kita. Ya, selama AI dikontrol oleh manusia, itu gua rasa nggak bakal ada gitu lah ya. Ada juga nih dari Eropa nih, anggota-anggota parlemen Eropa baru saja mendukung undang-undang kecerdasan buatan. Jadi AI itu ada undang-undangnya Kak. Apaan tuh? Jadi undang-undang kecerdasan ini, jadi undang-undangnya diusulkan oleh Uni Eropa yang akan memperlakukan kerangka hukum yang ketat terkait AI dan harus diikuti oleh perusahaan-perusahaan. Nanti kedepannya AI ini bakal ada undang-undang yang ketat bagi perusahaan-perusahaan yang ingin berkembang melalui AI ini. Karena kan di Cina tuh udah ada tuh katanya direkturnya, CEO-nya pakai AI ya. Nah, si Eropa ini nanti bakal bikin undang-undang buat si AI di tahun 2025 sudah mulai berlaku undang-undangnya ya. Berarti lagi proses tuh ya sekarang. Iya, ini juga mengkategorikan aplikasi-aplikasi AI berdasarkan tingkat resiko bagi konsumen kayak tadi ChatGPT gitu segala macam ya. Sementara di Cina, mereka malah berencana membuat perusahaan-perusahaan agar bisa memberitahu penggunanya setiap kali algoritma AI digunakan. Jadi Cina malah memperluas bidang AI nih, karena kita tahu sendiri di Cina banyak yang CEO atau perusahaan pakai AI. Ya, Ya soalnya kan Cina kan udah negara maju dulu. iya. Ya, jadi kesimpulannya itu tadi ya. Apakah AI menguntungkan atau merugikan? Sebenarnya Menguntungkan sebenarnya. menguntungkan ada menguntungkan, ada merugikannya juga. Gimana cara mengimbanginya tadi juga benar hadir. Ya, itu aja kali ya. Udah cukup kata gue sih. Ya, udah bentar. Oh iya. A few moments later. Maaf ya, aku telat. Ya, gak apa-apa.